Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Wiratama Ramadan dari kelas A1.07C dengan NIM 191086. Nah, saya bercita-cita ingin menjadi orang sukses dan ingin membanggakan kedua orang tua saya dan keluarga saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dasar pemrograman berorientasi objek. Sini kita akan masuki materinya. Pada modul 1 dasar pemrograman berorientasi objek. Jadi nomor 1 tujuannya itu kita mengetahui arti dan fungsi pemrograman berorientasi objek dalam pemrograman, memahami penggunaan PBO dalam listing program, mengetahui keunggulan PBO pada suatu program, membuat program sederhana dengan menerapkan konsep PBO. Dasar teorinya itu satu, pemrograman berorientasi objek terdapat banyak perbedaan dan macam pendekatan dalam pengembangan suatu program. Dan pemrograman berorientasi objek hanya salah satu saja. PBO merupakan satu teknik atau cara untuk membuat program berorientasi pada objek. Jadi di sini ada gambar objek, data, memory function. Jadi ini paradigmanya pemrograman berorientasi objek. Nah, yang kedua, mendefinisikan kelas dan isinya. Pada contoh program terdapat pendefinisian satu kelas bernama X yang didefinisikan pada baris 4-11. Kelas X dalam program tersebut memiliki member data bernama A. Itu terdapat pada baris ke-7. Selain itu, juga terdapat member fungsi bernama B yang didefinisikan pada baris 9-10. Nah, dalam program di atas terdapat keyword privat dan public yang berfungsi mengatur member data, akses member data, dan fungsi yang terdapat di dalamnya. Member data atau fungsi yang terdapat dalam privat hanya diakses dari dalam kelas tersebut. Yang ketiga itu mendefinisikan objek pemanggilan member fungsi dan data. Statement pertama dalam main pada baris ke-14 program di atas XP1, P2, titik, koma. Nah, jadi yang baris 14 itu XP1, P2 mendefinisikan objek nama P1 dan P2. Ya, terus ini mendefinisikannya nama underscore kelas, nama underscore objek titik koma. Baris berikutnya dalam program di atas menunjukkan bagaimana cara untuk memanggil member data atau member fungsi dari kelas objek yang ditunjukkan pada baris ke-16 dan 17 sebagai berikut. Sini ya, baris 16 dan 17. P1 titik B main titik koma objek P1 memanggil fungsi B. P2 titik A titik koma error. Nah, yang keempat, akses data melalui member fungsi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, member data yang diletakkan dalam privat hanya dapat diakses oleh member fungsi dalam akses yang sama. Ini dia gambarnya ya. Ini dalam gambar akses member data melalui member fungsi. Yang kelima itu ada konstruktor. Ketika banyak objek yang dibuat, maka akan lebih mudah jika objek dapat menginisialisasi dirinya sendiri ketika pertama dibuat tanpa membutuhkan panggilan ke member function. Inisialisasi otomatis ini dapat dilakukan dengan menggunakan member function khusus disebut konstruktor. Ciri utama konstruktor memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Format penulisan konstruktor itu seperti ini. Nama underscore kelas main titik 2 member underscore data buka kurung nilai tutup kurung. Ini berikut adalah contoh program dengan konstruktor tanpa argumen. Nah, ini ya yang pada baris ke-18. Baris 9 merupakan konstruktor yang ditunjukkan dengan ciri memiliki nama yang sama dengan nama kelas setiap ada objek yang dibuat baris 18. Konstruktor bekerja mengisi nilai data I dengan 33. Dengan output yang ini ya, ITTP I33. Nah, yang keenam itu ada overload
Overload konstruktor. Overloaded konstruktor merupakan suatu kondisi terdapat lebih dari satu konstruktor dalam suatu kelas dengan nama yang sama. Kondisi ini dapat terjadi dikarenakan adanya pendefinisian objek dengan jumlah argumen yang berbeda. Argumen adalah nilai yang diberikan antara program, fungsi, atau subroutine. Contoh program yang mengandung overload yaitu yang terdapat di gambar ini. Program dalam gambar 5 di atas menunjukkan bahwa ketika objek S1 dan S3 didefinisikan konstruktor 1 dipanggil secara otomatis. Saat objek S2 dengan 2 argumen didefinisikan, maka konstruktor kedua aktif. Jadi jika saat objek S2 dengan 2 argumen didefinisikan, maka konstruktor kedua aktif. Jadi kita lanjut yang 7, fungsi yang didefinisikan di luar kelas. Member fungsi tidak harus selalu didefinisikan di dalam kelas. Suatu fungsi dapat saja didefinisikan di luar kelas dengan setiap memberikan deklarasi terlebih dahulu di dalam kelas. Nah, fungsi display dideklarasikan di dalam kelas ITTP sehingga fungsi display telah tetap dikenali oleh programnya sendiri sebagai bagian dari kelas ITTP, yaitu baris ke-15, void display deklarasi fungsi display. Nah, yang ke-8 itu objek setiap fungsi argumen. Data dari fungsi objek dapat menjadi masukan bagi objek yang lain dengan memanfaatkan objek sebagai argumen. Contoh program terlihat pada gambar 7 ya. Ini. Ini. Contoh program objek sebagai fungsi argumen. Program contoh penggunaan objek sebagai argumen diberikan pada baris ke-47 di mana objek S3 menggunakan objek S1 dan S2 sebagai argumen. Penulisannya adalah nama underscore objek titik nama underscore fungsi nama objek 1, nama objek 2, dan seterusnya. Di sini kita akan melihat baris 47. Nah, di sini baris 47 ada S3 titik nilai buka kurung S1, S2. Pemanggilan data pada tiap objek ditunjukkan pada baris 24 sampai 30. S1 dan P2 merupakan variabel pengganti untuk objek S1 dan S2 untuk mendapatkan data dari objek digunakan operator period. Hal ini ditunjukkan pada baris ke-26 sampai 29 sebagai salah satu contoh mendapatkan nilai dari I. Dari objek S2, maka cara pemanggilan adalah dengan P2.I. Nah, kita langsung masuk ke programnya saja ya. Kelas bernama nilai. Data item privat, deklarasi member data. Lalu deklarasi member data, float, Indo, float Inggris, float matematika, float IPA, publik, data item publik, lalu nilai main konstruktor tanpa argumen. Nilai float yang 1, float nilai 2, float nilai
3, float nilai 4. Konstruktor dengan argumen. Void unggulan member function set ke baris 19, menampilkan output code bimbingan belajar Syncostan. Bimbingan belajar Syncostan. Menawarkan kelas unggulan dan kelas regular. Kuota terbatas, buruan daftar sekarang. Lalu kita masukkan syarat minimum pendaftaran bimbel Syncostan. Lalu kelas unggulan MDL, lalu bahasa Indonesia Indo MDL. Ini kita masukkan yang bahasa Inggris. MDL salah. Misal MTK MDL. Lalu kita masukkan science. IPA MDL titik koma. Lalu void regular void regular member function
lalu menampilkan output code NDL code kelas reguler code bahasa Indonesia lalu kita masukkan file user, memberikan function code, silahkan masukkan nilai Anda NDL code bahasa Indonesia dengan Chin Indo, kalau code bahasa Inggris Chin Ing salah. Code matematika lalu Chin matematika code science Chin IPA ya IPA Ya. lalu seleksi kondisi Ya. seleksi kondisi Ya. Ayo. lalu if jika Indo lebih dari 80 dan Inggris lebih dari 80 dan matematika lebih dari 80 Ya. Aja. Ya. IPA lebih dari 80 oh, code NDL code selamat Anda diterima di kelas unggulan else if Indo lebih dari 70 Indo lebih dari 70 dan Ing lebih dari 70 bahasa Inggris dan matematika lebih dari 70 juga dan IPA lebih dari 70.
lagi. Code NDL code sayang sekali selamat belum ya? Selamat Anda diterima di kelas reguler. Tuh. Terus sayang sekali. Else ya code NDL code sayang sekali Anda tidak dapat diterima di bimbel kami. Lu nilai overloading instruktur pemberian nilai pada member data Indo 80 Inggris 80 matematika 80 IPA 80 lalu nilai float nilai 1, float nilai 2, float nilai 3, float nilai 4, float nilai 4, overloading konstruktor. Pemberian nilai member pada member data Indo sama dengan nilai 1, Inggris sama dengan nilai 2, matematika sama dengan nilai 3, dan IPA sama dengan nilai 4. Lalu int main data object data object nilai bimbel 1, lalu nilai bimbel 2 nilai bimbel 3, bimbel 2 reguler.
bimbel nilai bulan dulu, bulan, lalu bimbel 2 titik regular, bimbel 3 bisa tron, coba jalankan sebentar. Oh salah, using name spesial pas spasi sih. Coba jalankan lagi. Oh salah, kita lupa titik komanya sih, koma, lalu kita jalankan lagi. Nilai float. Oh spasinya kurang, spasi ini ada spasi lagi. Coba jalankan, apakah sudah? Nah, ternyata belum. Oh hal ini ada salah lagi, terbalik ternyata. Berubah nilai udah. Nah sudah. Nah kita langsung eksekusi programnya. Nah, bimbingan belajar Singkostar melakukan kelas unggulan dan kelas reguler. Syarat minimum pendaftaran bimbel kelas Singkostar. Nah, nilai dari kelas unggulan ini diambil dari sini ya, 80 offloading konstruktor. Pemberian nilai pada member data. Nah, kalau kemudian untuk kelas reguler itu diambil dari overloading konstruktor. Nilainya pun dari mana? Dari sini, dari data objek. Ini objek, ini nilai argumen. Setelah itu kita coba memasukkan nilainya. Nilai 80. Ini 80. Oke. Program ini akan menjalankan selamat Anda diterima di kelas unggulan. Kita coba yang lain, 70 ya. 70. Maka akan menampilkan selamat Anda diterima di kelas reguler. Nah, kalau kita nilai yang berbeda di bawah 70 ya, dia 60, maka akan menampilkan output sayang sekali Anda tidak dapat diterima di bimbel kami. Nah, itu sih. Ya. Sekarang kita bahas flowchartnya ya. Pertama itu kita mulai dulu start, kita mulai programnya. Setelah itu kita masuk ke preparation. Di preparation itu kita mendeklarasikan variabelnya. Float Indo, float English, float Matematika, float IPA. Setelah itu kita inputkan variabel nilai Indo, Inggris, Matematika, dan IPA. Setelah itu kita masuk ke seleksi kondisi. Jika kondisinya seperti ini ya. Jika nilai Indo lebih dari 80, nilai bahasa Inggris 80, nilai Matematika lebih dari 80, nilai IPA lebih dari 80. Jika nilai itu benar, maka akan menampilkan output kelas unggulan, yaitu yang tadi ya, yang di output selamat Anda diterima di kelas unggulan ya. Nah, jika kondisi ini tidak lebih dari 80, maka akan dilarikan ke seleksi kondisi yang ini ya, yaitu jika jika nilai Indo lebih dari 70,
nilai Inggris lebih dari 70, nilai matematika lebih dari 70, dan IPA lebih dari 70. Maka jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan menampilkan output selamat Anda makan masuk kelas reguler. Selamat ya. Gitu. Atau selamat Anda diterima di kelas reguler. Nah, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan menampilkan output Anda sayang sekali Anda tidak dapat diterima di bimbel kami. Setelah melakukan output tadi, setelah menyelesaikan output tadi, programnya itu selesai. Maka end. Sekian dan terima kasih atas penjelasan materi PPO dari saya. Nah, jika saya ada kesalahan atau masih kurang, mohon maaf. Nah, saya punya quote sebelum menutup video ini. Tidak ada rahasia untuk menjadi orang sukses. Mereka hanya mempersiapkan segalanya. Bekerja keras dan selalu menyediakan waktu untuk mempelajari kegagalan mereka sendiri. Terima kasih.